Percetakan mata uang AS sudah mencetak koin emas dan koin perak dengan logo Lang, Eagle Gold, Silver Coin, sejak 1986. Namun, koin emas dan perak ini tidak beredar layaknya uang. Ini adalah misteri serius yang membutuhkan beberapa pemikiran untuk dipecahkan. Satu masalah adalah bahwa koin-koin ini dicap dengan nilai nominal jauh di bawah nilai material logam. Koin perak Eagle 1 ons memiliki nilai tender legal $1, perak saat ini lebih dari $24 per ons dan koin emas Eagle adalah koin $50, harga emas $1.800 per ons. Jelas tidak ada yang akan menggunakan perak senilai $24 untuk membeli kaleng soda dari mesin penjual otomatis. Namun, ini tidak benar-benar memecahkan misteri. Nilai tender hukum hanyalah nilai nominal yang secara sewenang-wenang ditetapkan oleh hukum. Ketika koin logam mulia dibeli dan dijual, semua orang mengerti bahwa harga didasarkan pada nilai pasar logam saat ini. Jadi pertanyaannya bukan mengapa orang tidak menggunakan koin perak untuk membeli soda. Kita harus menjelaskan mengapa mereka tidak menggunakan koin perak untuk membeli makan malam steak. Semakin banyak orang mengakui bahwa The Fed, di bawah Ketua Greenspan dan Bernanke, telah menyalahgunakan dolar di luar semua preseden, jika tidak semua alasan. Sementara ada banyak pendapat tentang konsekuensi spesifik, ada realisasi yang berkembang bahwa itu tidak akan berakhir dengan baik. Inilah sebabnya orang membeli koin emas dan perak. Namun, mereka tidak mengedarkannya, bahkan di dalam komunitas pemilik koin emas dan perak. Ada sejumlah alasan, tetapi mari kita fokus pada satu, pajak capital gain. The Fed memperdebatkan dolar, tetapi tentu saja bukan emas dan perak. Karena dolar jatuh, harga logam naik. Pemerintah memperlakukan ini sebagai keuntungan, dan setelah penjualan logam, memungut pajak atasnya. Jika dolar kehilangan setengah nilainya, maka harga emas akan berlipat ganda. Katakan dari $1.800 menjadi $3.600. Pemerintah mengambil 28% dari perbedaan ini, atau sekitar $500. Satu-satunya cara untuk menghindari pajak ini adalah dengan tidak menjual. Dengan demikian emas dan perak paling cocok untuk menjaga nilai aset kekayaan jangka panjang, dengan kata lain menimbun. Ada lagi, misalkan sebuah restoran ingin dibayar dalam koin perak dan Anda setuju untuk membeli makan malam steak dengan koin perak Eagle. Maka Internal Revenue Service (IRS) adalah lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang mengumpulkan pajak dan menetapkan hukum pendapatan dalam negeri akan memberlakukan perdagangan ini sebagai penjualan perak dengan harga pasar saat ini. Anda harus membayar pajak berdasarkan keuntungan dalam harga perak ketika Anda membelinya. Modal mendapatkan pajak merendernya tidak nyaman menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Kita harus mencabut pajak capital gain pada emas dan perak. Jika dolar kertas menyajikan ekonomi modern kita lebih baik daripada emas, maka orang akan terus memilihnya. Sebagian besar ekonom, terutama pemenang hadiah Nobel Paul Krugman, menentang segala bentuk standar emas. Mereka berpikir bahwa uang kertas murni baik untuk kita, dan emas itu tidak akan berhasil. Namun bahkan tanpa hukum paksaan, orang memilih mobil di atas kuda dan ponsel di atas telegraf. Tidak perlu memaksa orang melakukan apa yang baik untuk mereka. Jadi sebagian besar ekonom memilih mundur. Inilah dolar fiat yang tidak sesuai dengan ekonomi pasar bebas modern. Orang akan bermigrasi ke arah emas dan perak ketika kita berhasil menghapus semua hambatan rekayasa tersebut. Sehingga misteri ini terpecahkan, dan membebaskan orang untuk memegang dan membelanjakan uang emas dan perak mereka saat mereka berhasil mewujudkannya. Keith Weiner is President of Gold Standard Institute USA and CEO of Monet